Hukum asosiatif menyatakan bahwa urutan operasi logika tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Contohnya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi dari percobaan 2 elektronika 2 dengan judul percobaan hukum-hukum aljabar boolean. Saya Muhrim dengan NIM A241-22032 akan menjelaskan materi pengertian dari aljabar boolean. Aljabar boolean adalah aljabar yang dicetuskan oleh George Boole pada tahun 1854. Aljabar boolean dicetuskan sebagai superset dari aljabar himpunan dan aljabar logika proposisi. Kemudian yang kedua, pengertian dari gerbang logika. Gerbang logika adalah komponen elektronika yang digunakan untuk mengontrol arus listrik dalam rangkaian elektronik. Gerbang output menerima sinyal output dan sinyal output sesuai dengan aturan logika tertentu. Gerbang logika dapat didefinisikan sebagai peralatan yang dapat menghasilkan suatu output hanya bila telah ditentukan sebelumnya kondisi output yang ada. Selanjutnya saya Melty Warau dengan NIM A241-22049. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis gerbang logika. Gerbang logika NAND memiliki masukan yang berjumlah 2 masukan, sedangkan keluaran pada gerbang logika NAND hanya ada 1. Gerbang logika akan mengeluarkan logika tinggi jika satu atau semua masukan memiliki karakteristik logika rendah. Kemudian gerbang logika NOR memiliki masukan yang berjumlah 2 dan menghasilkan keluaran yang berjumlah 1. Gerbang logika NOR akan berlogika tinggi jika masukan sama-sama memiliki logika rendah. Dengan kata lain, jika ada masukan dengan logika tinggi, maka keluaran akan menghasilkan logika rendah. Gerbang logika XNOR memiliki 2 masukan dengan 1 keluaran saja. Gerbang logika XNOR akan tinggi jika masukan memiliki karakteristik atau jumlah logika yang sama. Misalnya, 2 masukan dengan logika rendah akan mengeluarkan logika yang tinggi, dan 2 masukan dengan logika tinggi akan mengeluarkan logika yang tinggi juga. Kemudian saya Ayu Shantika dengan NIM A241-22007. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis gerbang logika. Adapun yang pertama yaitu gerbang AND. Gerbang AND mengambil 2 masukan binar serta menghasilkan 1 keluaran binar. Outputnya tinggi atau bernilai 1 jika kedua inputnya ini bernilai 1. Jika inputnya ini rendah, maka output yang dihasilkan yaitu 0. Kemudian ada gerbang OR. Gerbang OR adalah gerbang logika digital dasar yang mengimplementasikan disjungsi logika. Ini menghasilkan output 1 jika salah satu atau kedua inputnya ini bernilai 1. Jika tidak ada masukan yang bernilai 1, maka keluarannya ini bernilai 0. Kemudian ada gerbang NOR, di mana gerbang NOR ini mengikuti prinsip OR eksklusif, artinya keluarannya ini bernilai 1 jika jumlah masukannya ini ganjil. Jika jumlah masukannya ini genap, maka keluaran yang dihasilkan yaitu 0. oke baik, selanjutnya saya atas nama Dias Mesuneri dengan NIM A241-22066 akan menjelaskan tentang prinsip aljabar boolean. Adapun prinsip dualitas aljabar boolean dapat disebutkan sebagai berikut. Dot mempertukarkan dengan plus, begitupun sebaliknya. 1 mempertukarkan dengan 0, begitupun sebaliknya. Selanjutnya ada hukum komutatif dan asosiatif. Hukum asosiatif menyatakan bahwa urutan operasi logika tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Baik, adapun contohnya yaitu perkalian atau gerbang logika ND. Baik, selanjutnya ada hukum komutatif atau commutative law. Hukum komutatif menyatakan bahwa penukaran urutan variabel atau sinyal input tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Contohnya perkalian gerbang ND dan penjumlahan gerbang OR.
Baiklah, perkenalkan nama saya Putri Mardiana dengan NIM A241222097. Di sini saya akan menjelaskan fungsi alat dan bahan. Yang pertama yaitu breadboard untuk merangkai rangkaian. Yang kedua, IC 7408 untuk mengaktifkan output dan input pada gerbang logika. Yang ketiga, baterai sebagai sumber tegangan. Dan yang keempat, LED untuk memancarkan cahaya. Dan yang kelima, kabel tembaga untuk menghubungkan komponen rangkaian. Adapun aplikasi gerbang AND pada kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu sistem keamanan. Misalnya ponsel cerdas Anda mungkin memerlukan pemindaian pengenal wajah dan kode sandi sebelum mengizinkan akses. Yang kedua yaitu peralatan elektronik, misalnya pada oven microwave atau laptop. Dan yang ketiga, sistem perlindungan industri. Misalnya sistem mobil yang seringkali memerlukan penyisipan kunci dan penempatan gigi sebelum mesin dihidupkan.